Oke, halo. Welcome back to Encrypt Talks YouTube channel. Jadi hari ini kita bakal bikin weekly review dan juga planning untuk seminggu ke depan ya. Jadi mulai tanggal 8 Desember sampai tanggal 13 kita bakal review price sekarang tuh kayak gimana, developingnya seperti apa, dan juga opportunity yang kita bisa ambil sebagai trade kayak gitu. Jadi ini bakal dicatat di Notion. Nanti ini semua Notion-nya aku publish ya, aku kasih linknya di deskripsi YouTube. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat-lihat lagi tanpa harus nonton ulang semua videonya, takutnya kepanjangan gitu, kalian bisa lihat Notion-nya. Dan kalau misalnya kalian mau dapat akses ke daily plan, jadi ini setiap hari, setiap weekdays, kita bikinin plan untuk member kayak gitu ya. Kalian bisa masuk ke Discord-nya dan dapetin full akses selama 3 bulan atau 6 bulan aja. Kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita mulai dari macro level. Oke, di sini aku pakai weekly chart. Sebentar. Jadi di sini aku pakai weekly chart. Di sini kalau misalnya kita lihat, kita itu respect EMA 50, 2550 lumayan clean ya. Jadi di last cycle kita bisa lihat price itu bounce di EMA band ini. Udah kayak gitu price losing EMA band ini, dalam artian dia break lower, konsolidasi, dia bikin excess. Udah kayak gitu terjadi yang namanya bear market. Di sini kita reclaim EMA. Di sini kita bounce di EMA, bounce di EMA. Kemarin kita ada bounce di EMA, konsolidasi, kita jebol EMA, kayak gitu. Jadi sekarang itu pretty much price itu mirip seperti yang ada di sini. Ya, secara EMA perspektif, so mungkin kita bakal ada leg up sedikit sebelum retest EMA dan lanjutin downtrend kayak gitu ya. Jadi ini aku masukin dulu ke Notion. Weekly EMA 2550 band. Oke, jadi retracement ke EMA ini juga ini jadi ibaratnya jadi opportunity untuk short ya, karena kita udah break terus kita spend waktu juga di bawah kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lihat dari VWAP yearly juga sama. Oke, jadi kita bakal matiin dulu EMA-nya, kita bakal tutup dulu. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat, kita ada reject di previous year value area high, kita struggling untuk bounce back into VWAP bands. Jadi yearly VWAP juga remain as resistant, as key resistance. Dalam artian kalau misalnya kita retest, kita bisa looking for short. Kalau kita break above, kita bisa looking for longs kayak gitu ya. But kayaknya masih bearish kayak gitu. Walaupun secara HTF struktur ini kita bounce di bagian OB ya. Yearly VWAP perspektif
developing yearly value area low. Jadi itu 2025 yearly VWAP -1 ya. Kita masih struggling. Kita bisa simpulin bahwa yearly VWAP masih menjadi key resistance untuk sekarang. Key resistance itu resistance high time frame ya. Kita masukin gambarnya. Kayaknya kita harus add divider. Di sini sekarang aku mau pakai perspektif apa namanya? Structure perspektif. So, kalau misalnya kita lihat di sini, kita itu ada di area demand dari high time frame. Nah, di sini kita ada gap. Oke, jadi apakah kita bisa retest this gap terus bikin low hold terus, udah kayak gitu kita break this high. Jadi ibaratnya kita flip 100k, kita bisa take this high, atau malah dia retest udah kayak gitu ya udah turun lagi kayak begitu. So I think this is my perspective untuk HTF structure. Jadi ini ada weekly demand. Sini ada weekly gap ya. Jadi masih fresh, masih untested. Kalau misalnya kita lihat juga, sorry, wait a minute. Kemungkinan kita bakal kayak wiggling di tengah-tengah sini dulu sampai mungkin EMA-nya itu catching dan juga VWAP-nya itu catching di around this value gap. Udah kayak gitu, kita bisa ibaratnya looking for shorts kayak gitu. Okay, so still remain as resistance. Di sini sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari HTF dulu ya mungkin. Di sini gue udah siapin macro levels. Ya, jadi setelah gue gambar macro levelsnya dari yang udah tadi gue tulis di Notion, kita bisa simpulin bahwa kita tuh trading around this value atau around this range ya bisa dibilang. Jadi once kita bisa reclaim back above yearly open, kita bisa fill fair value gap weekly tadi dan juga mungkin retest yearly VWAP dan retest psychological number 100k dan juga retest this level of support kayak gitu. So I think kalau misalnya kita dapat begini ya, this is an opportunity for shorts. Tapi kalau misalnya ini remain as resistance, ya ini kita bisa pingpong di sini, atau kalau misalnya kita compression ke bawah, itu juga bisa look for continuation shorts into this low pertama ya, baru ke 2024 value area high lagi kayak gitu.
karena yearly VWAP, rolling VWAP yearly dan juga EMA 2550 tuh overlapping ya. Jadi levelnya itu ibaratnya nggak perlu banyak-banyak karena overlapping. Jadi satu level yang kita gambar kayak gini cukup. Sekarang kita masuk ke composites. Kita mau beres-beres dulu chartnya karena ini berantakan. Oke, jadi sekarang kita mulai dari weekly. Ini kita harus restart dulu ya. Weekly TPO-nya dia nggak ngeload, soalnya cuma 3 minggu. Nah, jadi di sini kita ada overlapping value. Kalau misalnya sekarang kan hari Minggu ya guys, jadi besok pagi itu daily open, dan ini kita bisa composite value, ini kita bisa composite nanti besok. Karena sekarang masih developing ya, ini nggak usah. Tapi sebenarnya bisa aja ya, karena kan daily opennya besok pagi gitu. Jadi di sini kita udah ada level 3 weeks composite value area low dan 3 weeks composite value area high. Kalau misalnya kita expand cluster, sekarang kita ada di nowhere, ibaratnya nggak ada di extreme level, nggak ada di VOC, dan nggak ada di mana-mana secara weekly perspektif ya. Jadi just let it develop. Weekly composite 3 weeks value area. Di sini kita bisa kasih keterangan value area high ada di 93.850. Value area low ada di 86.820. VOC ada di 91.350. Sekarang price tidak ada di extreme level, bukan di value area high, value area low. Kita bisa tunggu Oke, jadi karena kita nggak di mana-mana, ini kalau misalnya kita expand ya, si candlenya kita munculin gitu, kita nggak ada di area di mana-mana. Kita bisa looking for longs di area value area low. Oke, jadi kita bisa looking for longs di sini, dan juga ini confluence dengan high volume node, jadi kita ekspektasi ada bounce di situ, dan ibaratnya kalau dia nyampe rotate ke value area high, kita juga bisa ibaratnya looking for shorts di value area high kayak gitu. Oke. Kayaknya aku pakai gambar yang ini aja. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang market profile POI. Jadi kayak ibaratnya individual TPO ya, individual TPO yang tidak di composites. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, there is no overlapping value selain ada di sini sama di atas ini ya. Jadi
ibaratnya ini juga overlapping sih, cuman oke, let me just clean all this. Jadi ini overlapping juga, kita bisa merge. Mungkin gini, sebentar. Mungkin yang kita bisa perhatiin di sini adalah gimana price itu developing ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, sini kita ada beberapa developing. Di sini kita ada beberapa TPO kan, ada naked POC. Jadi setelah price itu dia bikin range di atas sini, dia retest POC yang ada di November 21. Ini tuh kan initial move ya, initial move dari price yang naik ke atas. Udah kayak gitu dia retest and then bounce back. Udah kayak gitu dia retrace balik. Nah, next POI yang kita punya, yang kita harus perhatikan itu adalah this naked point of control. Jadi around 86.940 ya, itu adalah POI kita untuk ngelong. Itu yang harus kita perhatiin. Dan juga for resistance kita bisa perhatiin this area, oke, 96.83. Jadi ini bukan nggak jadi individual TPO ya, jadi gua compositing kayak gitu. So oke, kalau misalnya kita lihat di sini naked point of control, jadi area support, resistance might be around 9.700, tapi tidak memungkinkan juga untuk kita nge-trade di dalam this value kayak gitu. Sorry. Ya, jadi kita bisa main extremes, tapi most likely kita EV plus ngelong kalau misalnya kita dapat retrace ke 86.966. Daily TPO composite. Sorry, align dengan bukan weekly value area low ya, tapi composite. 3 week value area low. Align. Udah kayak begitu, kita tinggal bikin skenario dari TPO tersebut. Jadi bisa aja ini dia pingpong di dalam sini. Oke. Bisa aja dia keluar dari value, retest, kita bisa short sampai ke NPOC. Dari NPOC kita bisa long, targeting this value lagi kayak gitu. So kita mungkin gambar dulu ya. Kita bisa copy di sini, atau kita bisa looking for longs atau short setelah dia keluar dari value. Ini kita masukin ke skenario saja. Sekarang kita lihat VWAP perspektif, LTF VWAP itu weekly, monthly, dan quarterly. Quarterly sebenarnya nggak LTF ya. Jadi itu medium time frame, yang gue lihat LTF itu di weekly VWAP. Kita sekarang bisa lihat kita tuh developing di bawah current weekly ya, dan di atas previous week. Jadi this value itu di ibaratnya di dempet sama previous week
POC atau previous week VWAP dan juga developing VWAP. Nah, dari sini kita bisa nyimpulin apa? Antara kita main pingpong doang atau kita break above, kita retest kemana? Ke sini, ke previous week value area high, atau kita break lower, retest, kita bisa going into this low. Oke, jadi ini adalah value area yang kita dapat dari weekly. Ini juga align dengan naked POC 86.900. Call out weekly VWAP. Previous week VWAP dan developing VWAP, break above VWAP, targeting previous short, break di bawah previous week VWAP, short ke previous week val, align dengan 3 weeks value area low dan NFOX daily TPO. Jadi ini tuh align value area yang di bawah sini. Setelah itu kita mungkin bisa lihat developing dari monthly dan juga monthly dan juga quarterly. Oke. Monthly VWAP ini align juga dengan weekly ya. I mean it's the same karena sekarang itu hari Seninnya itu adalah monthly open. Jadi gua nggak akan nge-review monthly, mungkin quarterly yang gua akan review. We are down real bad now. Oke, secara quarterly tadi aku beresin dulu ya. Secara quarterly yang kita bisa lihat adalah kita punya this previous value. Kita bisa extend. Yang kita bisa lihat di sini adalah gimana price developing pas saat dia masuk ke dalam this quarter VWAP. Jadi ini quarter VWAP Q2 ya, April sampai Juni. Dia spend time, dia retest extreme, dia teleport extreme lagi. So I think apa namanya 91.000 itu remain as resistance, 97.000 juga remain as resistance. Kita bisa masukin aja tambahan perspektif di sini ya, which is quarterly VWAP, tapi tidak terlalu penting sebenarnya, cuman sebagai gambaran tambahan aja. Yang pentingnya itu adalah di key VWAP min 1. Quarterly value area low, remain resistance, previous Q2 VWAP juga masih jadi resistance. Jadi ini kita kasih gambar ya. Oke, selesai. Sekarang kita bikin skenario A. Main pingpong. Inside 2 days value, ini hari Jumat plus Sabtu and maybe Minggu, karena Minggu belum daily close ya, jadi kita nggak bisa komposit dulu, masih setengah hari. Terus skenario B, break below composite sama dengan break di bawah previous week VWAP, harusnya sama ya. Cari short ke NPOC, karena NPOC itu align dengan
align dengan yang namanya weekly value area low juga kayak gitu. Oke. Dari situ kita bisa bikin skenario ketiga, looking for longs. Ini campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Di NPOC yang juga align dengan 3 weeks value area low dan developing weekly, I think nggak salah panjangan weekly -1. Oke, paling skenario nya begitu aja. Jadi antara kita main pingpong, kita keluar. Ini skenario untuk hari Senin atau Selasa ya mungkin ya. Kita keluar dari value area low, kita bisa short ke NPOC. Dari NPOC kalau ada trigger longs, kita bisa ngelong ke previous value kayak gitu. So that's it. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa subscribe, like, dan komen videonya. Kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut, bisa join Discord-nya. Kita juga lagi ngadain bootcamp sampai tanggal 19 Desember. 7 pertemuan. Pertemuan pertama itu kemarin. Dan semua recordingnya ada di bagian recording di Discord kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kalian mau akses ke plans BTC setiap weekdays juga boleh join Discord-nya. Thank you.